Hai guys, welcome back to Camelia Tarot. Selamat datang di channel Camelia Tarot dan selamat datang di general reading untuk bulan Juli tahun 2022. Dan kali ini temanya adalah pesan dari jiwamu yang belum terungkap hingga saat ini. Ada nggak sih pesan dari dalam dirimu sendiri, dari alam bawah sadarmu sendiri yang belum terungkap sampai saat ini? Dan perlu aku garis bawahi ya di sini bahwa readingannya tidak 100% cocok untuk kalian semua. Jadi kalau tidak cocok jangan dipaksakan, ambil yang positifnya saja, yang negatif kita jauhkan agar kita semua selalu bisa menarik hal-hal baik dalam kehidupan kita. Dan bagi kalian di sini yang berminat untuk private reading, silakan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, kita akan mulai masuk ke file pertama. Di sini ada 3 file ya, file 1, file 2, dan file 3. Kita akan mulai dari file pertama. Untuk file 2 dan file 3, silahkan lihat timestamps-nya di description box. Hai, untuk yang memilih file pertama di sini, kita akan melihat apa sih pesan dari jiwamu yang belum terungkap hingga saat ini. Oke, kita akan melihat di sini. Semoga pesan baiknya bisa masuk ke kalian semua ya. Oke, kita akan mulai dari tarotnya seperti biasa. Di sini kita akan melihat energi kalian ya. Ini file pertama. Oke. Yap. Oke, kita akan melihat dari tarotnya dulu ya sebelum kita menyusul dengan kartu-kartu lainnya. Di sini ada The Hierophant, ada Five of Pentacles, ada King of Pentacles, oke, dan ada Page of Pentacles. Wow. Oke, kalau yang aku lihat dari kondisinya yang pertama di sini adalah 3 Pentacles dan 1 Mayor ya di sini. So kalau aku bisa melihat di sini adalah energi, ada 2 hal sebenarnya di sini. Yang pertama adalah tentang materi atau secara dunia, dan yang kedua adalah di sini secara kalau bisa aku bilang adalah secara energi atau jiwa ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbahas tentang dunia di sini, sepertinya aku melihat dari Five of Pentacles, King of Pentacles, dan Page of Pentacles. Sebenarnya mungkin di sini ada yang mengalami masalah ya, terutama dalam kondisi mungkin finansialnya, atau di sini ada dorongan kuat dari dalam diri untuk bisa berkembang, terutama dalam segi keuangan, ataupun di sini ada yang mendapatkan mungkin ya perilaku yang kurang menyenangkan dari orang sekitar berkaitan dengan kondisi keuangan. Mungkin ada kasus di sini yang mungkin penipuan gitu ya, atau mungkin di sini usaha yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, atau mungkin di sini kerja keras kamu mungkin kurang dihargai lah oleh orang sekitarmu di sini, dan kamu sepertinya cukup membutuhkan pengakuan begitu ya mengenai usaha atau effort yang sudah kamu lakukan. Jiwamu ingin memberitahu bahwa apapun yang kamu lakukan sekarang, apapun yang kamu lakukan nanti, dan apapun yang akan kamu lakukan di masa depan di sini, itu semua adalah tabungan, istilahnya tabungan karma untuk kamu di kemudian hari ya, dari kartu The Hierophant. Aku melihat di sini bahwa apapun yang kamu lakukan di sini ya, terutama dalam segi pekerjaan, mungkin ada yang menjadi tulang punggung, ataupun mungkin di sini ada yang tanggung jawabnya besar dalam segi keuangan ya. Di sini kamu punya kemampuan untuk bertahan dalam situasi apapun itu, baik itu situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik secara finansial, dalam segi sosial, dalam segi mungkin pertemanan, hubungan, kita tidak tahu. Di sini ada banyak ya. Sehingga kalau aku bisa lihat dari kartunya adalah jiwamu ingin memberitahu bahwa apapun yang kamu lakukan untuk saat ini ataupun nanti, besok, di kemudian hari, dan beberapa waktu ke depan, dan juga beberapa waktu yang lalu, itu adalah menjadi tabungan karma untuk kamu. So di sini walaupun ada banyak kekecewaan yang kamu rasakan, ada banyak mungkin juga terkadang rezeki yang kamu dapatkan, walaupun terkadang kamu merasa hal itu tidak seimbang dengan apa yang kamu dapatkan, tapi jikalau kamu di sini mempunyai keyakinan bahwa apapun yang kamu lakukan sekarang, apapun yang kamu lakukan nanti, itu akan berbuah baik, maka itu akan terjadi. Di sini adalah
prinsip dari hukum tarik-menarik ya, atau yang kita kenal dengan hukum law of attraction ya. Bagaimana kita mengafirmasikan sesuatu hal, bagaimana kita bisa mengikhlaskan afirmasi tersebut dan tidak menunggu hal itu menjadi nyata, melainkan itu yang datang ke dalam diri kita sendiri. Oke, kita coba akan lihat dari Angel Oracle di sini. Oke. Pesan dari jiwamu yang belum terungkap. Ya, mungkin di sini terkadang kamu merasa lelah ya, teman-teman, terhadap apa yang sudah kamu lakukan, kok kayaknya nggak ada hasilnya, atau nggak kelihatan, atau nggak maksimal, ataupun mungkin di sini kamu sudah berbuat baik, tapi kok kayak orang tidak memperlakukan kamu sebagaimana mestinya, ya. Oke, kita terkadang, jiwamu juga ingin memberitahu bahwa apa yang terkadang kita lakukan itu tidak sepenuhnya akan sesuai dengan harapan kita. Jadi ketika kita memberikan 100, orang belum tentu memberikan 100 atau lebih, melainkan bisa kurang atau tidak, begitu sama sekali. Ya, jadi kita harus ketahui itu. Di sini adalah tentang mengikhlaskan, ya, tentang memaafkan, dan juga sebuah karma di masa lalu yang memang harus kamu tebus. Oke, dari Angel Oracle di sini. Oke, kita lanjut ya, sorry. Kemudian di sini ada dari Angels Oracle, kita akan lihat within the next few months ada it's up to you. Oke. Sukses ya, bagus ya di sini. Jadi kalau bisa aku lihat dari kartunya di sini ada dalam beberapa bulan ke depan ada keputusan ada di tangan kamu dan juga keberhasilan. So, kalau bisa kita sambungkan di sini, kita cari korelasinya adalah dalam beberapa waktu ke depannya, ini bisa bulan, bisa minggu, atau bahkan tahun ya, tergantung dari energi. Ini hanyalah petunjuk saja ya, karena energi setiap orang itu berbeda-beda, begitu, tidak bisa disamakan. Ya, kamu punya kendali penuh untuk memutuskan, ataupun mungkin di sini pada akhirnya ada yang mendapatkan gemilang ya dalam pekerjaan. Aku lihat pertama ini lebih ke arah pekerjaannya dalam segi karirnya ataupun mungkin keuangannya ya, lebih secara materi, tapi juga bisa secara jiwa yang akan aku jelaskan nanti. Kemudian kamu punya kendali penuh. Mungkin ada yang di sini posisinya adalah mendapatkan naik jabatan, promosi jabatan, ataupun bisa juga dalam usahanya di sini adanya kemajuan dan bisa lebih berkembang daripada sebelumnya. Ya, kemajuan di sini adalah kemajuan yang kamu inginkan, mungkin sesuai dengan ekspektasi kamu atau bertahap. Dan itu akan mendatangkan kesuksesan, ya. Jadi, jikalau ada kekhawatiran di dalam hatimu sekarang, mungkin bisa kamu afirmasikan hal yang baik, hal yang kamu inginkan agar kelak itu bisa menjadi nyata. Ya, ini adalah tentang kesabaran ya untuk yang file pertama. Kalau aku bisa melihat. Oke, selanjutnya ada dari Oracle ini ya. Kita akan melihat pesan dari jiwamu yang belum terungkap hingga saat ini. Oke. Ya, di sini ada trust your path, and yang kedua adalah align your life. So if you know you will be support, what will you do? Dan yang kedua adalah what is not aligned or need to change. So kalau bisa aku lihat di sini adalah percaya pada jalurmu, trust your path. Kalau kamu sudah menempatkan kaki pada suatu hal, pada suatu resiko, pada suatu keadaan, kamu harus selesaikan itu sampai akhir. Ya, jadi jangan ketika kamu sudah berjalan ya, walaupun berkelok-kelok, kamu sudah berjalan tapi kamu berhenti di tengah-tengah. Itu enggak, kurang bagus untuk kehidupanmu. Jadi kalau memang kamu ingin kemana, kalau kamu sudah terjun ke situ sekalian basah begitu, artinya sekalian selesaikan. Dan yang kedua adalah align your life. Juga bisa yang dari kartu kedua adalah tentang penyelarasan ya, penyelarasan dalam kehidupanmu. Apa yang butuh kamu ubah, apa yang butuh kamu hilangkan, apa yang kamu butuhkan sekarang, atau apapun itu yang belum teratur lah istilahnya, atau masih berantakan, yang masih menjadi bebanmu, konsenmu ke sana. Kamu harus bisa ibaratnya apa, menyelaraskan ya teman-teman ya. Kalau yang kemarin kamu sulit untuk mengatur waktu, kamu sulit untuk manajemen keuangan, nah kamu mulai lihat ke situ, fokus ke situ ya, prioritaskan yang prioritas dan dahulukan yang dahulukan, dan
kerjakan nanti, kalau bisa dikerjakan nanti. Ini adalah tentang pengelolaan secara emosi ya, secara jiwa juga. Karena kalau dari diri kita sendiri pun bingung, dalam diri sendiri khawatir ya, kita kan juga sulit gitu loh untuk berkonsentrasi mengerjakan sesuatu hal ya. Kalau mungkin pikiran tenang, itu akan lebih baik gitu. Mungkin kamu juga butuh sedikit istirahat ya di sini. Oke, kita akan lihat terminologi sekarang. Di sini ada, ya baru aku bilang ya, ini tentang mungkin butuh sedikit istirahat ya. Take time to breathe out. Ambil sedikit waktu untuk ya istirahat, ataupun mungkin melakukan vacation ya dengan dirimu sendiri di sini, merenungi apa yang sudah terjadi. Confidence is your key to success. Percaya diri adalah kunci untuk kamu mencapai kesuksesan ini ya. Makanya tadi kembali lagi, it's up to you, terserah padamu. Ya, artinya kalau sudah diserahkan kepadamu, ya berarti kamu harus punya apa? Kepercayaan diri. Dan kembali lagi ke sini, kamu harus percaya pada jalurmu sendiri, percaya diri. Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, percaya pada alam semesta, maka pasti akan diberikan kemudahan dalam menjalaninya. Seperti itu ya. Oke, aku merasa untuk bab pertama sekian. Kalau kamu mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin diceritakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di PAL berikutnya. Semoga harimu selalu menyenangkan. Bye-bye PAL pertama. Hai PAL kedua, bagi kamu di sini yang memilih PAL bunga ini, kita akan melihat apa sih pesan dari jiwamu sendiri yang masih belum terungkap hingga saat ini. Ya, ini terhubung ke alam bawah sadar. Jadi di sini bisa kalian ikut fokus juga, tarik nafas dan hembuskan nafas. Kita akan melihat di sini apa sih pesan dari jiwamu sendiri yang belum sempat tersampaikan hingga saat ini ya. Oke. Kita akan terkoneksi dengan dirimu sendiri dan alam bawah sadarmu. Oke. Sini kita akan lihat. Oke, di sini ada The Empress, King of Cups, Strength, The Chariot. Ini adalah energi seseorang yang sudah mengalami awakening ya teman-teman ya. Awakening, sudah berhasil memahami begitu ya, memahami kinerja ataupun cara kerja dari alam semesta ini. So, aku melihat jiwamu di sini cukup baik ya dalam menjalankan tugasnya begitu ya, karena kita semua pasti secara sadar ataupun tidak sadar selalu terkoneksi dengan alam semesta, dengan sekeliling kita begitu. Jadi kalau aku bisa melihat apa sih pesan dari jiwamu yang belum sempat kamu dengarkan dan belum sempat tersampaikan juga olehnya. Aku melihat di sini adalah tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, tidak ada hal yang perlu kamu bingungkan ya dalam beberapa waktu ke depan dan juga untuk seterusnya, karena aku melihat kamu mempunyai kemampuan dalam mengelola emosi dengan baik, baik itu secara emosi, secara ya ambisi, ataupun mungkin pengelolaan emosi secara batin begitu, secara jiwa, ataupun secara kamu berinteraksi dengan sosial kamu ya, baik itu secara, artinya begini, dalam inner soul kamu ataupun secara kamu berinteraksi dengan orang lain, atau energi dan vibrasi yang kamu pancarkan keluar begitu, itu sudah bisa terkelola dengan baik. Jadi jikalau kamu sekarang mengalami situasi yang kurang menyenangkan, dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa mungkin jangka waktu ke depan, diri kamu bisa untuk mereparasi hal tersebut, bisa menyembuhkan dirinya sendiri lebih cepat daripada orang-orang lain, dan itu sangat berguna untuk kamu ya. Jadi mungkin bagi kamu sekarang yang mungkin akan mengalami situasi yang kurang menyenangkan dalam beberapa waktu ke depan, ataupun kamu sudah mengalaminya sekarang atau baru berlalu, jiwamu meminta kamu untuk duduk tenang saja dan biarkan ia yang bekerja untuk bisa membantumu menunjukkan arah kemana sih kamu melangkah begitu. Jadi kamu jangan terlalu menggunakan logika kamu, tapi juga jangan terlalu mengabaikan juga begitu, karena antara logika dan perasaan haruslah berjalan selaras, tidak bisa sempurna. Tapi kalau kita ingin memutuskan sesuatu hal, tanyakan kepada perasaanmu dan juga logikamu. Memang terkadang perasaan dan logika ini sering bertentangan, tetapi kalau kamu bisa fokus, maka kamu akan bisa mendapatkan suatu kesimpulan atau menarik benang merah dari permasalahan yang kamu hadapi.
begitu ya. Jadi mungkin masalah yang kamu hadapi di sini, kamu mungkin suka bimbang dalam memutuskan sesuatu hal, kamu terlalu banyak membuang-buang waktu dan terlalu banyak menerima opini begitu, yang dimana terkadang kelemahan kamu mungkin sulit untuk bisa memberikan keseimbangan dan pilihan yang mana yang mau kamu ambil ya. Dan itu terkadang membuat kamu melewatkan beberapa hal atau beberapa keberuntungan yang harusnya buat kamu begitu ya. Jadi kamu harus menunggu keberuntungan berikutnya, dan itu pun tidak bisa kita tentukan. Maka dari itu di sini serahkan saja semuanya kepada dirimu sendiri, percayakan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa untuk memutuskan, bahwa kamu bisa untuk menjalani kehidupan, sukses menjalani kehidupan versimu ya. Karena sukses itu kan beda-beda versinya ya, menurut kamu dan menurut aku tentunya tidaklah sama kayak gitu. Oke, kita akan lihat dari Angel of Oracle. Oke. Di sini ada get more information ya. Jadi di sini bagi kamu yang sekarang sedang atau ada pertanyaan dalam dirimu sendiri ya, dalam kepalamu di sini, jangan sampai kamu di sini malu untuk bertanya. Malu untuk bertanya akan membuat kamu sesat di jalan. Istilahnya kan seperti itu. Tapi informasi yang kamu dapatkan haruslah kamu cerna baik-baik. Jangan kamu telan bulat-bulat 100%. Kayak apa yang aku sampaikan dari tadi, kamu juga harus mencernanya. Jangan kamu langsung telan bulat-bulat 100%. Ya, karena itu bukanlah hal yang bijak. Remain positif ya. Di sini positive energy, tersisa energi yang positif dan helpful people ya. Di sini jiwa kamu bisa menyeleksi orang di sekeliling kamu yang mana yang sekiranya bisa bermanfaat buat kamu ataupun bisa membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi secara otomatis mungkin kamu akan merasa bahwa beberapa temanmu mungkin akan hilang ataupun akan pergi begitu ya. Bukan karena suatu hal tertentu, tapi memang dorongan dari dalam jiwamu sendiri yang mengeliminasi orang-orang yang tidak sejalan dengan kamu agar tidak menghambat kamu. Remain positif ya. Di sini berangsur-angsur hal-hal negatif sudah mulai hilang, dari kartunya kelihatan, dan hanya menyisakan hal yang baik dan positif. Jadi sepatutnya ini energi yang patut kamu pertahankan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah dari Oracle ini ya. Oke, di sini ada share your voice, the crumbling. Ya, di sini terkadang kamu masih merasa ragu ya terhadap dirimu sendiri, padahal di sini kamu punya potensi untuk bisa memperjelas ya di situ ya, bisa memperjelas keinginanmu ataupun apa yang kamu harapkan ke depannya. Sebenarnya kamu punya potensi untuk itu, tapi terkadang di sini kamu masih sulit ya untuk menyuarakan hal tersebut. Ya, di sini diminta untuk come out the cave, keluar dari zona nyamanmu, atau di sini ambil resiko. Tapi di sini juga kamu harus pertimbangkan dampaknya seperti apa. Tapi bukan berarti kamu harus diam duduk di sini hanya imajinasi saja, hanya berimajinasi saja. Sudah waktunya untuk kamu keluar dan merealisasikan hal tersebut. Di sini keluar makanya di Chariot, seseorang yang sebenarnya sudah siap untuk berjalan ke arah tujuannya, tapi memang masih dalam bentuk stay atau belum berjalan, hanya siap saja begitu ya, belum ada aksinya. Dan di sini diminta untuk lebih mempunyai aksi lagi ya untuk poin kedua. Oke, kita akan melihat dari monologi. Balance spirituality and practically, nothing is yet set in stone. Ya, kalau kamu hanya berdiam diri seperti batu, maka tidak ada perubahan. Ya, apalagi kalau di atas air, atau dalam artian air ini adalah ibarat terpaan kehidupannya, maka kamu akan lama-lama akan terkikis kalau misalkan kamu tidak bisa beradaptasi dengan lingkunganmu ataupun dengan problemmu.
Ya, di sini langkahnya memang perlahan-lahan, tidak bisa cepat ya. Salah satunya adalah menyeimbangkan antara spiritual dan langkah-langkah kamu di secara materi atau secara dunia ya, baik secara koneksi dengan alam semesta, secara spiritual ataupun secara dunia. Oke, aku merasa readingan ini cukup untuk kamu yang memilih file kedua. Aku harap readingan ini bisa membantu kamu dan bisa kamu ambil positifnya. Jangan ditelan bulat-bulat ya. Dan bagi kalian di sini yang berminat untuk private reading, untuk pembacaan lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di description box. Semoga harimu selalu menyenangkan dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye-bye. Hai, bagi kamu yang memilih file ketiga di sini, kita akan melihat apa sih pesan dari jiwamu yang belum terungkap hingga saat ini. Oke, kita akan lihat di sini dari kartu tarotnya terlebih dahulu. Silahkan tarik nafas dan juga hembuskan. Oke, fokuskan pikiran kamu terhadap apa yang aku ucapkan saat ini. Oke, kita akan melihat apa sih pesan dari jiwamu yang belum tersampaikan hingga saat ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini yang pertama ada Ten of Pentacles, ada Queen of Pentacles, ada Six of Swords, ada Knight of Cups. Ya, sepertinya ini adalah waktu yang tepat ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengarungi kehidupan lebih luas lagi, berkembang lebih luas dan lebih jauh lagi. Mungkin di sini ada yang sepertinya sudah merasa nyaman dengan kehidupannya yang sekarang, ataupun di sini kamu stuck dengan kehidupan kamu sekarang, kamu tidak tahu kamu harus berubah kemana, kamu harus kemana, ataupun mungkin kamu sudah tahu tapi kamu bingung cara untuk kesana itu gimana ya, kayak gitu. Nah, simpelnya seperti itu. Dari Ten of Pentacles ini mungkin kamu ada yang sebagian dari kalian, I'm sorry to say, mungkin dalam menjalani kehidupan mungkin kurang mandiri, kurang bisa untuk memutuskan pilihannya sendiri, dan jiwamu ini juga selalu kebingungan kalau kamu dalam suatu masalah, ini harus kemana, yang mana harus diselesaikan, yang mana harus duluan, yang mana harus nanti, yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana yang harus ditinggalkan dan yang harus dipertahankan. Ya, di sini mungkin banyak dari kamu yang masih baru belajar ya dalam menjalani yang namanya apa ya, kalau aku bisa bilang bahasa simpelnya itu baru belajar untuk terkoneksi dengan universe, baru belajar tentang proses healing, baru belajar tentang spiritual awakening, baru memulai di sini energinya ya. Makanya memang masih terasa baru, dan juga aku merasa energinya di sini kamu masih banyak hal yang perlu kamu pelajari. Ya, jiwa kamu juga tidak bosan-bosan untuk belajar dan meminta kamu untuk selalu saja, untuk selalu belajar setiap harinya. Belajar itu tidak hanya secara akademik ya teman-teman, ataupun secara non akademik, tapi kita berbicara tentang konteks secara kehidupan di sini ya. Ada yang memang usianya sudah dewasa tapi dia ya sebenarnya belum begitu, ada yang dia masih umurnya jauh di bawah tapi dia sudah begitu ahli dalam memutuskan keputusan ataupun di sini menjalani kehidupannya dan mempunyai kendali penuh atas kehidupannya, begitu ya. Setiap orang punya porsinya sendiri-sendiri, dan jiwamu ingin menyampaikan kepada kamu bahwa jangan sampai kamu hanya berdiam diri dan hanya duduk saja di situ menikmati apa yang sudah ada dan yang sudah kamu dapatkan. Tapi ini saatnya untuk kamu bisa mengarungi kehidupan lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Mungkin ada yang memutuskan untuk mungkin meninggalkan beberapa hal dalam kehidupannya untuk kehidupannya agar lebih baik, mungkin bekerja jauh, ataupun mungkin di sini harus melakukan sesuatu hal yang membuat kamu berdiri di atas kaki sendiri ya. Dan itu cukup menantang kamu begitu. Di sini ada sedikit keraguan-raguan, tapi di sini kamu berusaha meyakinkan, semakin hari akan semakin kuat rasa keyakinan itu untuk bisa lebih berani lagi dalam menjalani kehidupan kamu. Ya, karena di depan sana aku melihat mungkin ada banyak tantangan, tetapi alam semesta tidak melepaskan kamu begitu saja. Kamu akan selalu dibawa, dibimbing, dan juga akan diberikan jalan begitu. Oke, kita akan mulai masuk ke Angels Oracle.
Oke, di sini ada no, ya, ada big happy change, dan ada no need to worry, ya. Di sini tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan, ya. Seperti aku bilang tadi, walaupun kamu berjalan sejauh apapun, melangkah sejauh apapun, alam semesta itu akan selalu membimbing kamu. Alam semesta itu akan selalu mengawasi kamu begitu dari kejauhan, ya. Di sini ya, baik kamu dalam situasi sadar ataupun tidak sadar, dalam situasi melakukan suatu aktivitas ataupun kamu sedang merenung, kamu itu selalu dijaga, selalu diberikan petunjuk sebenarnya. Nanti begitu ya, tidak sekarang. Ya, tapi memang di sini membutuhkan intuisi yang sangat peka, yang sangat tajam begitu. Ya, dengan cara meningkatkan dari segi pikiran ya. Karena kita semua ini datangnya dari pikiran, baik buruk, besar kecil, panjang pendek, dan banyak hal yang punya lawan di sini, semuanya datang dari dalam pikiran, ya. Jadi kalau kamu mau baik, itu ada di tangan kamu. Kalau kamu mau sebaliknya, ada di tangan kamu. Tapi yang pasti alam semesta sudah memberikan yang terbaik ya, usahanya untuk bisa memberikan kamu petunjuk di sini. Tinggal dari diri kamunya sendiri aja begitu. Maka dari itu, untuk bisa lebih bijak lagi ya, maka dari itu luaskan di sini pengalaman kamu gitu. Mulai beradaptasi dan keluar dari zona nyaman, agar jiwamu juga tidak bingung saat menghadapi suatu masalah dan bisa jernih untuk mengambil keputusan. Perubahan ke arah yang membahagiakan, sangat bagus di sini ya. Dan ada no. Ya, kamu harus menyadari bahwa apa yang kamu punya sekarang mungkin tidak akan bertahan lama begitu, ataupun tidak kekal, dan kamu harus menyadari itu. Ya, memang hati kamu harus bisa lebih kuat lagi dalam merelakan hal-hal yang mungkin memang bukan ditakdirkan untuk kamu. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini. Di sini ada share your voice, ini sama kayak pel kedua. Unbound. Ya, releasing soul patterns. Ya, di sini adalah diminta untuk membiarkan jiwamu itu bergerak bebas sebenarnya ya, bergerak bebas, dan juga melihat masa lalu, berkaca dari masa lalu, bukan menoleh dan merenung ya, tapi untuk berkaca saja. Kayak kamu harus menulis di halaman berikutnya, tapi untuk menjawab ini kamu ada di halaman sebelumnya jawabannya. Ya, kamu kan harus bolak-balik halaman ya, tapi bukan berarti kamu harus stuck di situ nggak menulis jawabannya ulang, tapi di sini kamu harus membalikkan lagi halaman tersebut. Dalam artian di sini adalah bebaskan saja jiwamu untuk bergerak, tapi jangan sampai kamu stuck pada suatu momen ataupun suatu kondisi dalam jangka waktu yang sangat lama. Baik itu hal yang baik atau tidak, kamu harus bisa merasakan baik buruknya dalam menjalani kehidupan ini. Yang aku bilang tadi, harus lebih berani, bijak, mandiri dalam menjalani kehidupanmu. Ada share your voice. Mungkin di sini ada yang sulit ya untuk berbicara, sulit untuk mengungkapkan begitu ya. Memang tidak mudah untuk merubah kehidupan ya, tidak mudah untuk mengembangkan diri. Tapi kalau memang ada niat, yang kunci pertama itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Oke. Ada new romantic cycles begin, then you're good enough. Ya, di sini dalam seiring berjalannya waktu nanti ya, dalam perjalananmu mengarungi kehidupan, kemungkinan di sini bagi yang belum memiliki pasangan ataupun yang sudah di sini akan lebih erat lagi, dan bagi yang belum nampaknya akan memulai hubungan yang baru. Ya, ada sedikit clue dari alam semesta untuk kamu. Ya, jadi di sini terkait dengan kamu siap atau tidak siapnya menerima orangnya seperti apa nanti tipenya, itu tergantung pikiran kamu sekarang. Kamu menarik orang yang seperti apa, kamu menabung karma yang seperti apa. Dan ada you're good enough, kamu cukup dengan apa yang kamu punya sekarang. Ya, kamu di sini menjadi dirimu sendiri, tidak perlu menjadi orang lain yang hanya untuk memuaskan omongan orang di sini ya, tapi kamu jadilah dirimu sendiri, yang dimana dirimu sendiri loh yang kamu utamain. Puas gak puasnya, seneng gak senengnya itu dirimu sendiri, baru orang lain ya. So, aku merasa dengan ini cukup untuk yang memilih PL ketiga. Semoga ini bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama dengan ini, don't forget to click like, comment, or subscribe.
Mimi bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya membutuhkan readingan aku. Dan kalau ada hal yang ingin kamu ceritakan atau kamu keluh kesahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian readingan dari aku, semoga harimu menyenangkan selalu. See you in the next reading. Bye-bye, pile ketiga.